Bagaimana antar lembaga institusi yang memang terkait dengan penanggulangan bencana ini itu saling berkomunikasi, saling berkoordinasi, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah output yang kemudian oleh jurnalis dan juga oleh media itu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Artinya hal serupa selama ini memang jarang terjadi, Bang Uzair. Jadi suatu koordinasi di mana kalau ada informasi didistribusikan ke sini dan ke sana itu jarang terjadi selama ini. Ya, saya kira masih parsial. Dalam artian masing-masing lembaga juga bekerja sendiri-sendiri, ya, konsen dengan bidangnya sendiri, tanpa ada sebuah mekanisme di mana kita saling mensinergikan semua resource yang ada ini. Nah, ada contoh kira-kira yang mungkin Bang Uzair ingin usulkan, misalnya dalam hal koordinasi ini, misalnya ada sebuah berita yang ingin ada bencana lalu pemberitaan dilakukan oleh siapa dan semua media meliput, misalnya bagaimana? Ya, misalnya kan informasi gempa, katakanlah ya kita nggak harapkan terjadi gempa saat ini. Itu kan BKMG misalnya menyampaikan informasi seputar berapa besar daya gempanya dan potensi tsunami dan lain-lain. Nah, bagaimana kemudian informasi ini sampai kepada media dan lalu media melakukan sebuah upaya untuk edukasi kepada masyarakat. Misalnya lembaga penyiaran, karena kalau media cetak kan kita harus menunggu besok baru mereka terbit. Media penyiaran seperti radio dan televisi itu menghentikan siaran regulernya, kemudian fokus kepada pemberitaan seputar gempa ini misalnya. Semacam kalau di radio itu radio pool, jadi bersama mereka melakukan siaran bersama. Ya, tentu ini bisa dilakukan dengan ikhtiar dari satu lembaga penyiaran yang sudah siap, apakah milik pemerintah ataupun swasta. Radio lain mendukung, jadi ini adalah bagian dari kontribusi media penyiaran, televisi dan radio untuk kepada publik. Jadi masyarakat kemudian mendapatkan informasi yang memang seperti Bang Hamdani sampaikan tadi, akurat. Karena memang dari sumber yang akurat seperti BKMG. Jadi masyarakat selama ini kita tahu, kita mengalaminya ketika ada gempa, itu panik. Dan kemudian bertanya-tanya, apakah ini akan terjadi tsunami apa tidak? Nah, karena itu media penyiaran, radio dan TV, karena itu yang paling cepat, itu harusnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Selama ini kan tidak. Yang berkembang itu adalah isu-isu melalui SMS yang memang tidak akurat seperti Bang Hamdani sampaikan. Karena itu ini harus ada upaya yang masif untuk melakukan koordinasi seperti itu, SOP seperti itu. Nah, belum lagi misalnya ketika tidak ada koordinasi, radio A memberitakan berpotensi tsunami, radio B menyampaikan tidak berpotensi tsunami, ini juga akan berimplikasi membuat masyarakat bingung terhadap satu bencana. Jadi mudah-mudahan ide ini Bang Uzair bisa, ya katakanlah insya Allah terlaksana. Kan ini menyangkut tentang pemahaman kebencanaan atau preventif yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan adanya informasi ini. Saya kembali ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, kira-kira efek seperti apa sebenarnya yang bisa dipengaruhi dengan adanya pemberitaan sehingga peran jurnalis dalam hal menanggulangi resiko bencana itu penting sekali. Jadi sebesar apa efek yang mungkin bisa muncul dari adanya sebuah pemberitaan baik di online maupun media cetak sehingga ini merubah katakanlah karakter atau pola pikir masyarakat terhadap sesuatu yang diberitakan itu. Dari sudut pandang teori mungkin. Kita harus lihat dalam ini teori kajian ini sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang sebelum ini. Di dalam teori komunikasi klasik itu ada disebut dengan hyperendemic needle theory dan bullet theory juga. Dan teori ini sudah dites oleh pengkaji-pengkaji, oleh peneliti-peneliti yang lain yang sebelum kita, baik di negara kita maupun di negara-negara luar. Mereka mengatakan bahwa media ini mempunyai efek yang sangat besar. Buktikan saja misalnya, kalau misalnya tidak ada efek, kalau misalnya ada pemberitaan tentang misalnya ini akan terjadinya tsunami, pada tanggal ini akan terjadinya tsunami. Tentunya kalau misalnya tidak ada efek, masyarakat tidak akan masih berada di tempat. Tetapi ternyata mereka itu begitu mendengar berita yang demikian, mereka buru-buru ya cari tempat yang aman lah, gitu. Makanya di dalam pemberitaan itu, seperti yang kita sebutkan di awal-awal tadi, lihat dulu akurasi berita ini. Akurasi berita, sumbernya di mana. Kalau misalnya sumber-sumber yang wartawan misalnya dengar di sumber mana misalnya yang nggak jelas terus itu yang diberitakan,
Ini kan seperti yang kita bilang tadi, bahwa masyarakat akan terjadi pengungsian ini. Yang mereka berlama-lama di tempat pengungsian, takut kembali ke tempat asal dia, dikhawatirkan akan berlaku hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya gempa, tsunami, segala macam itu. Makanya diperlukan satu pemberitaan yang bagus. Kalau misalnya bencana itu sudah ada, sudah berlaku, apa sih yang perlu dilakukan oleh wartawan ini? Ini kan jangan terlalu ditonjolkan, kan ada prinsip sebagian wartawan itu kan, bad news is a good news. Ada berita-berita jelek itu yang dikatakan itu berita yang bagus. Ini berita-berita yang bisa mendatangkan ekonomi, mungkin oplahnya bisa terjual banyak kan. Makanya inilah, karena dengan adanya kebebasan pers ya di dalam media ini, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Ini pers kan bebas, udah bebas sekarang. Walaupun ada pagar yang diatur dengan etika. Etika ini kan bukan kekuatan hukum, ini kan berbicara dengan moral. Jadi belum semuanya mau tunduk dan patuh ya? Belum tunduk dan patuh. Makanya kadang nanti kan ada media, ada wartawan yang begitu tiba-tiba muncul, yang kantornya nggak ada, coba memanfaatkan berita-berita yang begini, yang dia kadang iklannya nggak ada, yang ekonominya yang dia bisa masuk ya lewat penjualan oplah ini. Kalau nggak bisa menutup apa gaji segala macam ini kan. Maka yang ditonjolkan yang hal-hal begini ya, ini yang sangat disayangkan. Artinya kita kembali ke statement tadi bahwa inilah yang kita hindari, adanya sumber-sumber yang dimuat oleh media-media yang pertama memang tidak akurat beritanya, yang di samping juga kejelasan media juga dipertanyakan mungkin. Di samping memang keinginan mereka hanya untuk mempolitisir, mendramatisir keadaan. Saya akan kembali ke Anda tapi ke Bang Uzair sedikit. Nah, lalu ini juga ada kesesuaian Bang Uzair dengan pertanyaan saya ke Pak Hamdani. Lalu apa yang bisa dilakukan atau formulasi pemberitaan yang ideal yang bagaimana yang bisa dilakukan jika memang media atau jurnalis itu adalah mereka-mereka yang sensitif terhadap kebencanaan. Jadi ketika hari ini kita berkomitmen, media-media lokal di Aceh itu berkomitmen tentang kebencanaan. Lalu pemberitaan yang ideal yang bagaimana bisa kita sajikan sehingga kita juga tidak menghilangkan karakteristik media atau jurnalis yang sedang dikembangkan oleh media yang bersangkutan. Ya, saya kira kalau selama ini masih ada berita-berita yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu terjadi lebih kepada karena profesionalisme wartawan. Jadi bukan karena kesengajaan. Saya tidak melihat ada kecenderungan dari kawan-kawan jurnalis maupun media di Aceh untuk dalam tanda petik mengambil keuntungan dalam situasi bencana ya. Jadi ini saya kira yang lebih dominan justru karena kapasitas dari wartawan sendiri yang memang masih kurang dalam pemahaman soal kebencanaan ini. Karena itu upayanya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas wartawan, profesionalisme jurnalis ini dalam pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan kebencanaan. Itu yang ikhtiar yang bisa kita lakukan di area lebih awal. Nah, ketika memang itu sudah dilaksanakan, otomatis juga berita-berita yang dihasilkan seperti misalnya lebih kepada bukan mengeksplorasi, bukan mendramatisir, tapi untuk membangkitkan semangat misalnya untuk mengambil solusi-solusi alternatif bagi penanggulangan bencana. Ini tentu akan lebih baik. Nah, jadi harus ada sebuah skenario juga atau SOP juga untuk dalam hal ini bagaimana kita mulai dengan peningkatan lebih awal dulu profesionalisme jurnalis, kemudian keberpihakan dalam arti SOP media memiliki news agenda yang jelas soal kebencanaan, seperti apa newsroom ya, kebijakan redaksional dalam pemberitaan bencana ini yang berpihak memang kepada korban tapi juga memberi proporsi yang pas sehingga memang berita itu lebih kepada membangkitkan semangat misalnya daripada untuk mengeksplorasi atau mendramatisir keadaan. Lalu apakah untuk mendukung ke arah itu misalnya, apakah dalam rangka perekrutan tenaga-tenaga baru oleh media-media di Aceh hari ini, apakah training-training yang diberikan emang cukup memperhatikan pada aspek kebencanaan? Atau katakanlah misalnya Antero yang juga setiap saat yakin setiap tahun merekrut tenaga-tenaga baru, aspek ini sebenarnya juga coba dimasukkan sehingga jurnalis-jurnalis baru yang akan masuk memiliki sensitivitas tentang penanggulangan risiko bencana, Bang Uzair.
Ya, kalau dulu mungkin pada masa konflik isunya adalah jurnalisme damai, peace journalism, maka setelah peristiwa tsunami di Aceh itu kita mulai berpikir tentang jurnalisme bencana. Nah, karena itu pelatihan-pelatihan baik in-house training maupun yang diadakan berbagai pihak itu mulai mengarah kepada yang terkait dengan jurnalisme bencana ini. Nah, ini suatu hal yang isu baru dalam genre jurnalistik ya. Nah, karena itu memang ini kita masih terus belajar, masih terus membenahi, dan ini bukan upaya yang berjalan dengan seketika. Ini adalah proses yang harus berkesinambungan. Karena lagi-lagi ingin kita sampaikan, saya ulang kembali statement Bang Wazir, adalah ini sesuatu yang baru bagi kita, sehingga tidak mengherankan memang banyak hal yang perlu kita benahi, jadi sambil memang terus kita upayakan untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Betul, dan ini memang bukan hanya media, tapi semua pihak harus ikut terlibat. Misalnya kita tahu ada lembaga TDMRC yang mengkaji soal-soal yang ikut dengan tsunami. Nah, kajian-kajian mereka itu sangat baik. Karena berbagai negara bahkan datang untuk belajar tentang itu ke Aceh. Tapi itu belum didistribusikan misalnya kepada jurnalis, kepada media, mulai pelatihan-pelatihan untuk memahami itu. Sehingga memang bukan hanya tinggal di dalam hasil penelitian dalam rak saja gitu, rak buku saja, yang kemudian hanya menjadi kalangan akademik yang terbatas. Tapi ini bagaimana isu-isu itu melalui media terdistribusikan kepada masyarakat secara luas. Artinya seharusnya ada training-training yang memang digagas oleh TDRMNC untuk memberikan pengetahuan tentang persoalan mitigasi bencana bagi jurnalis. Harusnya begitu Bang Wazir. Contohnya, jadi contoh itu adalah TDMRC. Mungkin banyak lembaga yang lain. Artinya lembaga serupa yang memang concern terhadap persoalan kebencanaan. Betul. Pak Hamdan, apakah yang Anda lihat selama ini, katakanlah kurikulum yang ada di FISIP yang memang fokus pada ilmu komunikasi tentang kejurnalismean, atau di IAIN Fakultas Dakwah ada KPI, apakah kurikulum-kurikulum yang selama ini diajarkan kepada calon-calon jurnalis memang memuat tidak muatan-muatan yang bersifat tentang sensitivitas kebencanaan ini, sehingga ketika mereka keluar dari kampus juga punya perspektif yang baik tentang persoalan kebencanaan? Mungkin saya tidak tahu ya, kalau di IAIN itu saya kurang tahu. Barangkali kalau di kita di jurusan ilmu komunikasi di FISIP Unsyah itu belum ada. Barangkali nanti kita perlu juga kawan-kawan dari wartawan kita ajak, karena kita ke depan juga ingin melakukan pembahasan kurikulum. Kita sesuaikan lagi kurikulum kita dengan kebutuhan lokal yang ada di masyarakat kita kan. Karena ini hal baru yang muncul sekarang. Barangkali nanti kita ajak kawan-kawan termasuk forum kebencanaan ini, jurnalis kebencanaan, bagaimana sih pola yang ideal ini supaya mahasiswa itu bisa tahu juga, karena nanti begitu dia lepas, dia tahu cara penulisan berita, bagaimana sih tahu dia dalam menulis berita-berita bencana ini. Untuk sementara itu belum ada. Tapi sedang dalam proses katakanlah untuk dipikirkan ya, karena memang sesuatu yang baru, tapi karena kurikulum kita juga sedang berjalan, tapi alangkah baiknya memang ini terus dikonsepkan sehingga memberikan sebuah yang positif bagi mahasiswa-mahasiswa untuk paham tentang persoalan kejurnalismean itu. Nah, kalau Pak Hamdani sebagai staf pengajar di sana, kalau Anda lihat dan ketika Anda mengajarkan misalnya kepada mahasiswa-mahasiswa tentang ilmu komunikasi, apakah memang ada kecenderungan yang muncul dari mahasiswa itu sendiri untuk mengaitkan atau berbicara dari sisi kebencanaan dengan peliputan-peliputan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kebencanaan yang muncul dengan sendirinya? Mungkin ini menjadi sesuatu yang tinggal benahi sedikit lagi. Kalau dengan saya, barangkali saya yang tahu kan. Kalau dengan mata kuliah saya memegang juga tentang penulisan berita juga di situ ada. Cuman saya tidak sendiri, ada juga penglibatan wartawan di situ. Saya lihat belum ada. Saya berkata jujur di sini, saya tidak ada rasa sensitif daripada mahasiswa tersendiri untuk mengungkapkan tentang jurnalis bencana ini belum. Tapi kalau misalnya tentang berita kekerasan, berita politik itu selalu muncul.
Tapi kita pikir hal ini juga sangat bagus sekali kalau mereka itu peka, tahu terhadap hal ini, karena kan kita daerah bencana ini. Mereka harus tahu tentang bagaimana sih mekanisme pemberitaan yang ideal di dalam daerah yang rawan bencana ini. Kan ada 3 ya tadi, bagaimana berita itu sebelum bencana berlangsung, bagaimana berita itu semasa bencana berlangsung, dan pasca bencana. Bagi saya itu sangat perlu ya. Cuman untuk jawaban tadi saya lihat belum. Bagi saya mungkin kalau dosen-dosen yang lain mungkin bisa ada, jadi, ya? Bisa jadi. Oke, artinya Bang Uzir, saya kembali ke Anda melihat penjelasan Pak Hamdani juga, dan saya kira realitas juga di mana-mana hari ini di universitas atau di berbagai tempat pengajaran lainnya juga ketertarikan mahasiswa atau pihak lain yang belajar terhadap bencana juga kurang misalnya. Apakah ini melihat sebenarnya bagi mahasiswa atau bagi masyarakat sebenarnya hal-hal seperti ini tidak begitu seksi mungkin. Nah, apakah ini nanti berpengaruh pada kualitas pemahaman kebencanaan dari masyarakat sendiri atau dari mahasiswa ketika mereka nanti keluar di kampus? Ya, tentu ini karena faktor ketidaktahuan ya, bahwa misalnya kita berada di sesar bencana. Contohnya di tempat kita talkshow ini saja sekarang ini masuk dalam sesar bencana darurat imarah. Ini banyak orang tidak tahu. Nah, karena itu mestinya informasi-informasi tentang pengurangan risiko bencana yang terkait dengan pengetahuan potensi-potensi bencana itu harus tersebar di perguruan tinggi di tingkat mahasiswa, karena ini adalah kelompok yang bisa lebih awal memahami informasi dan ilmu pengetahuan, dan kemudian itu mereka bisa menyebarkan ke masyarakat lebih awam. Nah, karena itu memang ini universitas harus berikhtiar secara proaktif untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang khusus mengkaji ini, seperti TDMRC atau mungkin banyak lembaga lain. Nah, karena itu bagaimana pengetahuan, karena kita sudah ada peta bencana di Aceh yang dihasilkan oleh TDMRC. Tapi peta bencana ini tidak terdistribusikan dengan baik. Nah, ini pendekatan dari pola distribusinya juga harus dikaji kembali. Didistribusikan ke dinas-dinas yang memang kemudian hanya disimpan di balik meja misalnya. Padahal peta bencana ini sangat penting ketika kalau dikirim ke kantor media atau ke universitas, agar mahasiswa bisa mempelajari ini dan kemudian aware, lalu memang secara khusus mempelajari apakah terkait karena dia belajar tentang jurnalisme